Dari cukup menjadi berlimpah. Renungan terinspirasi dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa, supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perusahaan tempat saya bekerja saat ini dihantam gelombang PHK. Suasana bekerja pun mendadak suram. Bayang ketidakpastian menggelayut di kepala para karyawan, termasuk saya. Kabar buruk itu kemudian tersebar di media sosial dan grup percakapan. Banyak yang terkejut dan tidak percaya. Saya mencoba menenangkan diri dan mencari solusi, tapi pikiran saya buntu. Hingga 3 pesan hampir berbarengan masuk ke ponsel saya. Bunyi kalimat dalam pesan-pesan itu sama, "Are you okay?" Hanya 3 kata, sangat biasa dan sederhana. Tapi di tengah gemuruh badai yang mengguncang batin, kalimat itu terasa seperti pelukan hangat. Ada kepedulian di dalamnya. Ada doa yang diam-diam menyertai, memberi saya kekuatan, penghiburan, dan ketenangan yang tidak saya miliki sebelumnya. Sesuatu yang sederhana, namun syarat berkat. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Dalam Injil Yohanes bab 6, roti dan ikan itu adalah milik seorang anak. Roti jelai dan ikan kering, makanan sederhana yang umum dikonsumsi keluarga di sekitar Danau Galilea. Ketika Yesus meminta para murid untuk memberi makan orang banyak, mereka menggunakan kata "hanya" untuk menjelaskan keberadaan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid melihat realita bahwa ada ribuan orang di tempat yang terpencil dan hari menjelang malam, sementara makanan yang tersedia sangat sedikit. 5 roti dan 2 ikan dianggap tidak cukup, terlalu sederhana dan tidak bisa diandalkan. Namun lihat bagaimana ketika roti dan ikan itu dibawa kepada Yesus. Yesus mengambilnya, mengucap syukur, memberkati, lalu membagikannya. Hasilnya, ribuan orang makan kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Tuhan bekerja lewat hal-hal sederhana, entah itu makanan seadanya atau pesan singkat. Namun ketika disertai dengan ketulusan dan berkat Tuhan, hal kecil itu menjadi saluran kasih, kekuatan, bahkan mujizat. Kita pun bisa memberi 5 roti dan 2 ikan kita kepada sesama, dalam bentuk perhatian, sapaan, doa, atau sekadar hadir. Ketika hal sederhana itu dibagikan dalam kasih, ia tumbuh melebihi jumlahnya, dan yang sedikit itu pun menjadi berlimpah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, seperti 5 roti dan 2 ikan yang tampak sederhana, namun menjadi berkat bagi ribuan orang, pakailah juga hal-hal kecil dalam hidupku untuk karya-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena di tengah kekalutan,
perhatian sederhana lewat pesan singkat dan kasih dalam bentuk yang tidak selalu terlihat. Ajari kami untuk percaya bahwa yang tampak biasa jika diserahkan kepadamu dapat menjadi saluran mujizat.